Perkenalkan, nama saya Inten Lestari dari Bagian Promosi Kesehatan UPTD Puskesmas Kediri 1. Di sini saya diundang oleh teman-teman mahasiswa KKN Universitas Udayana untuk membagi informasi terkait penyakit demam berdarah. Seperti yang kita ketahui, penyakit demam berdarah akhir-akhir ini kasusnya meningkat karena adanya perubahan cuaca yang tidak menentu. Demam berdarah merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Biasanya nyamuk Aedes aegypti menggigit pada pagi hari dan sore hari. Ciri-ciri dari nyamuk Aedes aegypti yaitu berwarna hitam dan ada belang pada bagian perut nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti ini menularkan ke orang yang sehat dengan cara sebelumnya dia sudah menggigit orang yang sakit atau orang yang terpapar virus dengue, kemudian menggigit orang yang sehat sehingga bisa menginfeksi virus dengue tersebut kepada orang yang sehat dan menimbulkan gejala demam berdarah. Adapun gejala demam berdarah yaitu demam tinggi atau panas menggigil itu lebih dari 3 hari. Kemudian nyeri kepala, nyeri tulang, kemudian nyeri sendi, kemudian mual sampai muntah, dan bila cukup parah atau gejala lanjutannya seperti muncul bintik merah pada kulit dan pendarahan. Bila sudah muncul bintik merah, sebaiknya dilakukan pemeriksaan ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika gejalanya masih gejala ringan seperti panas dan nyeri, itu bisa dilakukan pertolongan pertama dengan cara meminum air putih yang banyak sebanyak-banyaknya untuk mencegah terjadinya pembekuan darah, kemudian kompres air panas agar panasnya turun dan diberikan obat penurun panas. Jika panas berlanjut, sebaiknya langsung memeriksakan diri ke dokter dan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Untuk mencegah demam berdarah, kita harus mengetahui tempat-tempat potensial perkembangan nyamuk Aedes aegypti ini, seperti tempat-tempat penampungan air, genangan air, kemudian tempat-tempat yang padat penduduk atau keramaian seperti puskesmas, sekolah, kemudian pemukiman, seperti itu biasanya tempat bersarangnya nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti juga berkembang biak di tempat-tempat barang-barang bekas seperti botol bekas yang masih tergenang air, masih ada airnya, kemudian ban-ban bekas yang tergenang air, seperti itu biasanya disukai oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, setelah kita mengetahui gejala dan penyebab dari demam berdarah ini, ada baiknya kita melakukan pencegahan. Pencegahan yang utama yang harus dilakukan yaitu adalah dengan cara 3M+. Di mana 3M+ ini, M yang pertama yaitu adalah menguras, M yang kedua menutup, dan M yang ketiga adalah mendaur ulang. Menguras maksudnya menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi atau tempat penampungan air lainnya minimal seminggu sekali, serta menyikat dinding-dinding tempat penampungan air untuk mencegah adanya telur-telur dari jentik dari nyamuk Aedes aegypti. Kemudian menutup tempat-tempat penampungan air seperti tempat penampungan air di dapur atau di tempat lainnya. Ini harus ditutup agar nyamuk tidak bertelur di tempat penampungan air tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mendaur ulang. Mendaur ulang ini adalah maksudnya memanfaatkan kembali barang-barang bekas seperti botol plastik atau disimpan botol plastiknya untuk dijual ke pemulung. Dan pastikan pada saat menyimpan botol-botol bekas tersebut tidak ada genangan air dalam botol tersebut, jadi airnya sudah dihilangkan dari botol tersebut. Dan yang paling penting juga untuk mencegah demam berdarah itu dengan 3M, kemudian ada plusnya. Plusnya itu adalah menghindari gigitan nyamuk dan perkembangbiakan nyamuk, di mana yang harus kita lakukan adalah menggunakan kawat kasah
di bagian ventilasi agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah. Kemudian menggunakan obat anti nyamuk, menggunakan atau lotion anti nyamuk pada kulit, serta tidak menggantung pakaian di belakang pintu, karena nyamuk Aedes aegypti juga suka hinggap di pakaian-pakaian kotor yang digantung di belakang pintu atau tempat-tempat lembab lainnya. Kemudian menaburkan abata atau larvasida di tempat-tempat penampungan air, mengganti air minum burung, menghilangkan air yang tertampung pada kulkas atau dispenser, itu juga penting. Kemudian mengganti air pada vas bunga. Serta jika kalian memiliki kolam di rumah atau memelihara tumbuhan air, itu bisa memelihara ikan pemakan jentik seperti cupang untuk menghindari adanya jentik-jentik nyamuk. Sebenarnya pencegahan yang paling penting dalam melakukan demam berdarah ini adalah dengan menjaga kebersihan lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan aman, di mana tidak ada perkembangbiakan jentik-jentik nyamuk. Jadi harapannya tidak ada lagi air yang tertampung, tidak tertutup, kemudian tidak ada air yang tergenang di sekitar rumah. Dan satu lagi yang kami harapkan dari petugas kesehatan adalah di mana adanya gerakan satu rumah satu jumantik, di mana dalam setiap rumah atau setiap rumah tangga itu memiliki satu orang yang memantau atau bertugas melaksanakan pemberantasan jentik nyamuk, di mana misalkan orang ini orang dalam satu rumah tangga bisa anak, bisa bapak, bisa ibu, itu memantau atau mengontrol, memonitoring perkembangbiakan jentik. Jadi memastikan tempat-tempat penampungan air tertutup, memastikan bak-bak mandi atau tempat penampungan air dikuras seminggu sekali, kemudian memastikan untuk vas bunga, kemudian tidak ada baju kotor yang tergantung di belakang pintu, kemudian air vas bunga, air makan burung itu diganti minimal seminggu sekali. Jadi harapannya gerakan satu rumah satu jumantik dilaksanakan di masing-masing rumah, karena gerakan ini sangat efektif membantu dalam mencegah penularan demam berdarah dan mencegah perkembangbiakan jentik nyamuk. Karena demam berdarah ini bisa dicegah dengan cara kita menghentikan perkembangbiakan jentik nyamuk. Untuk fogging itu hanya dilakukan bila ada masyarakat yang positif jentik dan 20% dari rumah yang dipantau PE itu ada jentiknya, dan ada yang panas 20% dari rumah yang dipantau atau radius 100 meter. Jadi fogging itu belum tentu efektif untuk menanggulangi demam berdarah karena hanya membunuh nyamuk-nyamuk dewasa saja, tidak dapat membunuh jentik. Jadi yang lebih penting untuk dilakukan dalam pencegahan demam berdarah adalah dengan cara 3M+, yaitu menutup, mengubur, dan mendaur ulang. Terima kasih.